Tuhan, Engkau adalah kekuatan kami, perisai hidup kami, kota benteng kami yang teguh. Yesaya 40 ayat 31 mengatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayap. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jangan khawatir, jangan bimbang. Allah adalah kekuatan kita. Engkaulah kekuatanku, tempat aku bersandar. Kala letih jiwaku, hanya Engkau yang ku perlukan. Tiada arti hidupku tanpamu di dalamku. Jangan jauh dariku, tinggal selalu dekat denganku. Kau yang ku butuhkan di dalam hidupku. Kau segalanya, tak dapat hidup tanpa dirimu. Hanya Engkau Tuhan yang sanggup menolong, kuatkanku, teguhkan jiwa dan rohku di dalam-Mu. Engkaulah kekuatanku, tempat aku bersandar. Kala letih jiwaku, hanya Engkau yang ku perlukan. Tiada arti hidupku tanpamu di dalamku. Jangan jauh dariku, tinggal selalu dekat denganku. Kau yang ku butuhkan
nanti pada pembukaannya Bapak Ibu Bapak Tuhan dan sinode ini maupun dari kasus-kasus yang telah ada di pagi hari ini suatu anugerah terbesar dalam hidup kami. Bapak Tuhan, kalau Bapak Ibu bisa hadir di pagi hari ini bersama dengan kami kelas Waropen, lebih daripada itu kami sangat mengakui kami sangat diberkati oleh Tuhan. Kita akan layak kita muliakan, kita agungkan hanya Dia, dan kita akan masuk dalam doa kita, ibadah singkat kita di pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Agungkan namamu, ku beri kemuliaan, haleluya, dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, angkat benar, wajah-wajah ini, tiada seperti Bapak Ibu, Bapak Tuhan Yesus, di sebuah anugerah terbesar kita boleh ada dan kita boleh berkumpul bersama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan diri kita. Seluruh kehidupan ini saat ini kita mau berkumpul seturut dengan saudara Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita akan sekali lagi dan Bapak disediakan lagi. Bapak Tuhan yang akan melayani, yang akan melayani kita dengan firman Tuhan untuk membuka bukti kemuliaan. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kehadiran kami akan pertama kami serahkan dalam tangan Tuhan, mohon pimpinan Tuhan, mohon firman-Mu menjadi landasan dalam kehidupan kami.
untuk melihat semua kegiatan hari pertama sampai selesai terjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu, mari Tuhan memberkati kami semua, agar firman-Mu mendapat tempat dalam hati kami, dan kami terus memuji dan memuliakan Engkau. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur dan menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Kita ibadah singkat pagi hari ini. Saya diminta untuk menyampaikan firman. Saya nanti akan membawakan sesi pertama dari tema di atas 2 Korintus 15 5 giatlah selalu dalam kegiatan bekerja. Saya percaya semua sudah giat dalam pekerjaan Tuhan masing-masing di pelayanan masing-masing. Mari kita membaca dalam Yohanes pasal 15. Pria-pria 3. Apakah aku yang benar dan Bapak juga wanita? Pria, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah dikatakan kepada kita. Dan menolong kami, sanggup kami untuk mengamalkan kebenaran firman. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami untuk mengikuti acara ini. Pada acara ibadah singkat ini kami berterima kasih sudah membaca dan merenungkan firman. Terpujilah Tuhan untuk kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur untuk firman yang sudah kami. Haleluya. Silakan duduk. Kami kembalikan kepada Tuhan. Saya tahu dia bukan air, Roh Kudus bukan minyak, Roh Kudus bukan embun, Roh Kudus bukan terapi, tapi Roh Kudus adalah Allah Sang Penahan kuasa. Waktu Roh Kudus apa dicurahkan, orang-orang semua mengalir dalam urapan dan kuasa Tuhan. Mereka berbahasa roh, mereka dipenuhi. Apa yang mereka punya bawa kepada rasul-rasul, jual bawa dan bagi kepada siapa. Jangan yang tidak ada, apa yang tidak ada mereka bagi. Ini warna pencurahan Roh Kudus di kalangan yang lepas lagi. Kalau kita mau terjemahkan itu ya masing-masing, tapi saya ingin menjelaskan tentang bagaimana Roh Kudus dicurahkan. Yang kedua, lu melepaskan berbagi pergi dan kembali bawa apa? Bawa roti, bawa baju baru, atau bawa apa? Bawa setangkai apa? Daun zaitun. Daun zaitun itu lambang Yesus. Waktu air main, semua pohon-pohon musnah habis, kacang. Tapi zaitun masih bisa bertahan karena dia tidak asal-asalnya sangat kuat menahan banjir. Jadi waktu banjir sampai banjir surut masih ada pohon zaitun. Itulah yang dibawa oleh burung merpati. Jadi burung merpati bawa apa? Daun zaitun. Nunggu lebih tua. Ini pasti kita kalah. Jangan pikir tentang jumlah, tidak usah. Kita hanya berpikir bagaimana saya tenggelam dalam urapan, bagaimana saya berdoa puasa supaya Tuhan bekerja saya untuk menyelamatkan orang lain. Itu tujuan kita. Kita punya internet, penyetoran internet saja saya sudah ikuti, itu saya bilang tidak bisa.
Kebetulan saya S2-nya juga ekonomi, jadi saya bisa lihat sedikit tentang pendapatan ini. Jadi saya sangat sedikit pesimis. Tetapi Tuhan bilang hamba, jangan pesimis dalam pekerjaanmu. Anda harus optimis. Ya, jadi saya inventarisir sumber-sumber pendapatan ini. Jadi internal itu yang Bapak Ibu gembala-gembala skor di atas itu sesuai dengan kesepakatan kemarin tanggal 21 Januari 2016 itu ada beberapa bagian-bagian di sini, baik persetujuan, iuran wajib, jemaat, non-gembala, sampai kepada iuran donatur. Lalu yang eksternal ini yang kita masih bantuan dari pemerintah. Rasis para barat. Jadi pertanyaan saya tadi Bapak katakan setiap jemaat harus setor untuk rasis dan rasis setor ke sinode. Tapi kalau menurut saya jemaat GPDP harus awet. Saya sebagai pendana saya tidak bisa pakai rasis karena pakai rasis uang tidak sampai di sinode. Saya punya kewajiban. Jemaat berapa, non-jemaat berapa? Sekarang saya minta penjelasan dari Bapak. Ya, lihat sendiri, ibu yang saksikan sendiri dan ibu yang dengar sendiri, sehingga supaya nanti 70 atau 60 40, artinya 60%-nya itu ada di stok langsung ke sinode, 30% atau 40-40%-nya itu ada di klasis. Itu K1 ini yang menjawab organisasi ini di tingkat klasis dan di tingkat sinode. Nah, itu yang saya ingat ini karena ketika saya mulai lihat iuran wajib, iuran jemaat yang TNI Polri non jemaat itu tidak jauh, mereka punya itu ada di tengah dan jemaat punya itu ada di ujung. Silakan menambah kelas-kelas lain silakan, tapi di atas ini wajib ada di iya. Jadi ibu ini hasil rapat kasih rapat 21 Januari 2016 di Jayapura. Itu sudah ditetapkan untuk jemaat-jemaat yang ada di kota dengan jemaat-jemaat yang ada di kampung. Nah, jadi kalau mungkin ada di sini ya, yang itu nanti bisa baca pelan-pelan. Nah, itu sudah ada di sini. Oh, tidak ada. Yang tulisannya tidak ada. Saya lihat Bapak Ibu saudara sekalian, coba senyum sedikit sambil kita menunggu materi. Karena berbincang-bincang, saya mengajak kita aplaus bagi pemateri kita. Sekali lagi kita aplaus. Maka nanti kasih malu. Dua-duanya bertemu, akhirnya jadi satu. Aure, asmuru, ya atau ayam malu. Ya, jadi benar, tapi kita akan kesini jalan kurva sana orang-orangnya. Kamu lihat itu, Beponsor, dia tahu yang berkata Merauke. Saya ini laki-laki Merauke, istri saya itu Beponsor. Padahal terbalik, saya itu orang Madura, orang Solo, istri saya orang sini. Saya kira itu, kalau saya tidak pernah lama, terlalu banyak habis. Ya, kalau lama, pertama, usia saya 61 tahun, umur saya sekarang 61 tahun, usia saya 31 tahun. Ya, usia saya sekarang 31 tahun. Kalau umur 61, terjemahkan sendiri. Manusia di langit ada usia, ya, jasmani ada usia rohani. Usia rohani 31, jasmani 61. Tapi kalau melihat itu masih jadil. Karena apa? Rasul Paulus katakan semua yang belum menganggap keuntungan bagiku sekarang menganggap sampah. Semua buat dosa. Tidak perlu melihat itu. Kalau itu baru katanya, terus
dalam dia dalam kita apa saja. Saya sudah lama bertobat tanggal 16 Januari tahun 86. Saya katakan lahir saya 16 Januari 86. Saya dilahirkan di rumah sakit Mahadai. Sosial yang tinggi. Ya. Apa itu saudara? Ya, dia harus berjalan. Asal dari mana? Jadi kita untuk pemimpin yang baik. Dia tidak tahu hati kita. Di dunia yang banyak yang bicara-cara di luar musik. Hati kita hanya tiga. Yang pertama, pilih orang yang berguna untuk berdiri. Pilih hati orang yang takut Tuhan. Amin. Ini yang takut Tuhan. Ini yang takut Tuhan. Dia sudah begini berkali setuju. Kita keluar begitu. Pemimpin yang takut Tuhan. Masih pernah dalam kebenaran di kehidupan pokok pelayanan kepada Tuhan gereja jangan laksanakan tugas gereja setia dan kita Tuhan. Kita dari saya juga bapak dari sekretari jemaat ini tadi sekretari jemaat bapak dari gereja yang satu masalah semua kita mengelak tidak makan dia mana masuk di laut dunia di lubang bawah Tapi itu bukan kritik yang dilakukan. Dia ada pemimpin, siapa yang mengikuti? Dia ada pemimpin. Jangan lupa. Dia ada nama-nama. Dia ada nama-nama. Jangan lupa. Tidak boleh. Ya. Jadi orang yang takut kepada Tuhan, kemudian orang yang dapat dipercaya. Ya. Dapat dipercaya. oh ini benar oh sebenarnya baik dia tidak dalam keadaan mengenal tetapi saya sibuk Tuhan Orang apa selesai. Ini beda sama yang kami semua Tuhan sebenarnya ditunggu. itu tidak nanti besok saya akan kembali kita politik mengapa gereja itu tanya orang gereja jadi salah satunya masalah salah satunya orang dia percaya saya hindari Percaya diri kita dalam menguruskan jemaat. Dua pilih orang yang dia percaya yang ketiga senang korupsi. ada tulisan senang korupsi Senang suap. Tidak cukup senang apa? Senang apa ini? ini bukan tidak dia percaya tapi menjadi manusia dia adalah manusia cerdas Ya. Benci korupsi. Kalau saya cuma dia bawa lebih baik. Kalau cuma uang dari kita semua di gereja ini anti korupsi kita benci kita akan jadi aman. Uang gereja tidak akan terbaik. kalau itu tidak baik hancur organisasi hancurlah organisasi kita harus jalan baik Benci korupsi. benci suap dia hanya macam-macam buat pinjam ke bank Mau pinjam boleh kalau kesepakatan nyaman. lalu urusan itu silakan karena cerita banyak orang Balik saja dan kita masuk kembali. Kita kosong. Pergi ke utang. Kerja ke utang. Akibat dari utang sudah masuk gereja. Setelah masuk gereja sudah ada keselamatan di dunia. Mulai dari undang-undang sidang tidak berlangsung. antum pina yang langsung karena akibat dari tamu jangan ketika kita ada 10 jadi kita kasih uang dan tidak Kita belum berdoa, jadi saya meminta kita berdoa dulu, nanti baru kita materi. Bisa lihat di situ, di halaman 2 itu, bimbingan teknis administrasi. Ini materi utama dalam acara ini, salah satu materi utama dalam acara ini. Hal-hal teknis yang terkait dengan administrasi kita akan bicarakan dalam materi ini. Ya. Sebelum kita bicarakan lebih lanjut bagaimana pentingnya materi ini,
Saya minta kita baca dulu satu nats yang selalu menginspirasi saya untuk sebagai pengurus gereja itu. Saya lihat ini sebagai fondasi. Kita buka sama-sama di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai dengan 5, kita baca dulu. 1, 2, 3. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Ayat 2 di selanjutnya, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengertian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat lain. Kita bertolak dari satu nats yang sangat penting. Saya bilang itu sebagai dasar yang menginspirasi. Kita semua sama-sama memahami bahwa kawanan domba itu kan umat Tuhan. Kalau dalam keluarga itu anggota keluarga. Umat Tuhan ini siapa yang menentukan? Tuhan, Allah, atau Yesus. Dia gembala agung, dia pembeli domba itu, lalu dipercayakan, domba-domba itu dipercayakan kepada kita, kepada gembala ini. Jadi dipercayakan kepada siapa? Saya percaya kita semua ini adalah orang-orang yang telah menerima amanat ini, menerima kawanan domba dari Tuhan ini. Dia umat Tuhan ini. Gembala klasis, dia menerima kawanan domba umat Tuhan ini. Lalu dalam menjalankan tugas yang untuk melayani, mengurus kerohaniannya, mengurus karakternya, mengurus moralnya, mengurus iman percayanya, dengan tujuan akhir adalah selamat di dalam kerajaan surga, jangan menderita di neraka. Dalam memainkan peran fungsinya ini, tetapi Tuhan, pekerjaan Tuhan ini berat, tidak bisa dipikul sendiri. Maka terjadilah diberi kewenangan untuk kewenangan dari gembala itu mengangkat majelis. Sekretaris bendahara itu adalah pengurus utama di majelis untuk menyokong fungsi tugas gembala dalam hal sekretariat, dalam hal keuangan jemaat. Jadi pula tingkat klasis diberikan kewenangan untuk mengayomi, membimbing, mengarahkan semua jemaat-jemaat supaya pelayanan utama di jemaat itu, pemeliharaan ibadah-ibadah itu bisa berjalan dengan baik, tertib, dan lancar. Ya, itu kawanan domba. Jadi kita ini dipercayakan untuk melakukan tugas-tugas yang penting menurut firman Tuhan. Amin. Ada beberapa hal yang menjadi pokok. Kita disuruh untuk melayani kawanan domba ini. Ada satu kata yang saya catat di sini itu semangat pengabdian. Ya, hal lain bisa dibaca ya. Tapi sambil kata ini, pengabdian diri. Ya, kita semua ini adalah orang-orang yang sudah sebagai, saya pakai kata pemain, kita sudah bekerja mengurus jemaat. Tapi dapatkah kita bekerja dengan sebuah semangat pengabdian yang tinggi terhadap mengatur umat Tuhan itu? Pengabdian diri. Sebab pahala kita, tempat dia bilang nanti kalau gembala agung yang punya domba ini dia datang. Kita mau sama-sama melihat tentang sakramen di gereja kita. Tapi sebelumnya saya ingin ada beberapa pengertian yang perlu kita mengerti di sini tentang sakramen. Pernikahan dan juga perjamuan suci atau perjamuan kudus. Sebenarnya perjamuan suci dan perjamuan
kalau disebutkan dalam sebutan bapak-bapak gereja itu disebutkan perjamuan Tuhan. Perjamuan Tuhan. Apakah kita di dalam pelayanan di gereja kita sudah melaksanakan sakramen-sakramen ini? Ya, saya pikir selalu ya, Asis. Jadi kepada kita semua, saya pada waktu susun materi ini sudah dekat, ya, mengalami sedikit kesulitan karena materi ini menyangkut tugas dan tanggung jawab saya sebagai pejabat, sebagai gembala. Tapi saya rasa sinode sangat membutuhkan materi ini perlu disampaikan dalam bidang ini, agar kita semua harus tahu sebagai pejabat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang ada di pundak kita, kita harus tahu aturan dalam melaksanakannya. Saya juga menyadari bahwa dalam memberikan materi ini pasti saja ada kelemahan-kelemahan. Dan lewat bintek ini saya minta untuk Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian berikan pikiran, ya, berikan pikiran pada bapak-bapak gembala, kepada bapak-bapak pelasis, berikan pikiran bagaimana kita punya satu aturan yang mengatur tentang disiplin dan sanksi. Karena di dalam anggaran dasar kita tidak diatur secara rinci. Damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau aku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Aku cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam
ada sebagaimana kita ada di malam hari ini. Apakah yang kita mau balas akan kebaikannya? Dia minta dari dasar hati, saya akan usia ini sekali lagi dari awal. Kemudian doa untuk membuka ibadah di malam ini dengan kasih Kristus. Bapak Ketua Daerah, Bapak Ermarini, Pendeta Ermarini, tampil ke depan berdoa. anugerah-Mu ya Tuhan, perlindungan-Mu sehingga Engkau mengumpulkan kami di Kabupaten Waropen di sini ya Tuhan. Untuk Bimtek Papua 2 di Papua Tengah di sini Bapak, hamba-hamba-Mu dari klasis pihak Numfor, juga klasis Waropen, klasis di seluruh Yapen, bahkan klasis Nabire Barat, Nabire Timur ya Tuhan, dari Jayapura, bahkan dari Sorong, Maibrat ya Tuhan. Hari ini kami berjumpa bersama di sini dengan seluruh pengurus sinode, bahkan Bapak Bupati dan Wakil Bupati Waropen ya Tuhan. Kami akan mulai dengan ibadah pembukaan dengan kegiatan Bimtek ini. Oleh sebab itu, hamba berdoa mentabiskan ibadah ini hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Datanglah damai sejahtera, sukacita atas kami sekalian. Haleluya. Yohanes 9 ayat 4 berkata, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang menyuruh aku sebagai ketua sidang. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia. Kita diwajibkan, kita diharuskan sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Apakah di kota, apakah di desa, apakah di kampung, Dia telah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab jerih payahmu tidak sia-sia. Tadi pagi kami makamkan Bapak almarhum tokoh gereja, Bapak Pendeta Christian WI. Kami itu sejarah yang luar biasa. Ya, itulah sebabnya pada tahun yang lalu saya dengan istri berdoa untuk beliau bersama mama di rumah di Sarpambai. Ya,
Saya menyerahkan saja satu pasal. Terus berikan kepada kami kekuatan dan kemampuan. Kami melihat mana Tuhan yang sedang menulis. Kami mau bekerja dan melayani Engkau. Kau berkata firman-Mu, bila kami setia melayani Engkau akan menghormati kami. Terus sebabnya Tuhan, kami sebagai duka kepada Kristus, sebagai ambasador, kami siap untuk melayani Engkau. Selagi masih kami hidup dan masih bernapas ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan bersyukur untuk kuasa firman malam hari. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami telah mendengar firman. Haleluya. Amin. Semua kita sudah lalui pembukaan acara ini dengan ibadah, menunjukkan rasa hormat kita pertama-tama kepada Tuhan. Kemudian kita juga patut saling menghormati. Dengan demikian, ada kesempatan yang diberikan pada kami sebagai ketua panitia lokal atau penyelenggara seminar penjagaan rohani KKR dan bimbingan teknis administrasi dan keuangan gereja Pentekosta di Tanah Papua yang berlangsung di Klasis Waropen. Dengan demikian, berikanlah saya untuk menyampaikan laporan singkat dalam mengisi acara pembukaan ini. Sekali lagi, salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada yang terhormat Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati Kabupaten Waropen yang saya hormati, kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketua Badan Kerja Harian Sinode Gereja Pentekosta di Tanah Papua, Kepala Kantor Agama Kabupaten Waropen atau yang mewakili, Ketua DPRD Kabupaten Waropen atau yang mewakili, Kapolres Waropen atau yang mewakili, perwira penghubung Yapen Waropen atau yang mewakili, Kepala Kantor, Kepala Badan Pertimbangan, Pengawasan dan Pengendalian Sinode Gereja Pentekosta di Tanah Papua, Ketua Badan Pekerja Daerah Gereja Pentekosta di Tanah Papua, anggota Badan Pendiri Gereja Pentekosta di Tanah Papua, para undangan, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan kepada bapak-bapak pimpinan gereja denominasi gereja yang sudah hadir, berkenan hadir, yang bisa dapat memenuhi undangan kami malam hari ini di tempat ini untuk beracara, dan semua para peserta terdiri dari bapak-bapak tua klasis, para gembala-gembala, dan semua para unsur-unsur pimpinan di dalam jemaat yang hadir pada saat ini dalam melaksanakan acara BIMTEK ini. Puji dan syukur kami persembahkan hadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas anugerahnya kepada kami semua. Yang semua menciptakan suatu lembaga keagamaan resmi di Tanah Papua yang dalam bentuk organisasinya disebut sinodal, bersifat sinodal. Gereja Pentekosta di Tanah Papua memiliki 2
226 jemaat, 32 klasis, dan 2 badan pekerja daerah di Tanah Papua. Dalam bantuan ini atas nama Sinode Gereja Pentakosta di Tanah Papua, Badan Pekerja Daerah, Gereja Pentakosta Provinsi Papua, Badan Pekerja Klasis, GPDP Paropen, Panitia Penyelenggara Penyegaran Rohani KKR, Bimbingan Teknis Administrasi dan Keuangan GPDP Klasis Paropen, serta para donatur menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja. Shalom. Untuk memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas perlindungan dan pertolongannya sehingga kita semua dapat hadir pada kegiatan penyelenggaraan rohani dan bintang administrasi dan keuangan Gereja Pentakosta di Tanah Papua di Paropen. Saudara-saudara sekalian, kegiatan penyelenggaraan rohani dan bimbingan jenis administrasi dan keuangan sangat penting karena merupakan kebutuhan organisasi Gereja Pentakosta di Tanah Papua untuk meningkatkan kemampuan pengurus klasis badan pertimbangan rohani dan para gembala jemaat dalam memberikan pelayanan kepada umat serta kemampuan dalam mengelola administrasi dan keuangan sehingga dapat maju seperti organisasi gereja yang lain yang ada di tanah ini. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Mengawali sambutan saya pada kesempatan yang berbahagia ini atas nama pimpinan daerah dan seluruh masyarakat Kabupaten Warope mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian anggota Gereja Pentakosta di Tanah Papua, khusus wilayah Teluk Cendrawasih, Maibrat, Seket, Sorong Raya, dan Senang. Suatu penghormatan bagi kami di Kabupaten Warope atas perkenannya Bapak Ibu sekalian yang adalah duta-duta Kristus untuk datang ke daerah ini, daerah yang dikenal dengan sebutan Kritis di Kabupaten Warope. Kami yakin dan percaya bahwa hanya atas tuntunan dan penyertaan Tuhan, Bapak Ibu sekalian dapat hadir di sini untuk berdoa dan bermazmur bersama kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat pekerjaan yang Tuhan beri kepada kita setiap pribadi yang saya juga menyampaikan selamat mengikuti kegiatan ini. Semoga momentum ini benar-benar merupakan tonggak pemulihan umat Tuhan ini. Akhirnya dengan menyebut nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kehidupan kita, pembukaan penyelenggara rohani, bintang administrasi gereja dan keuangan, gereja bagi Gereja Pentakosta di Tanah Papua, wilayah Teluk Cendrawasih, Maibrat, Seket, Sorong Raya, dan Senang, tahun 2017 yang dilaksanakan di Kabupaten Warope. Dengan restu saya nyatakan dibuka. Sekali lagi kita berikan aplaus.
sejahtera dan sukacita. Biarlah nama Yesus diagungkan, dimuliakan di daerah ya Tuhan. Berbagai pemerintahan ya Tuhan, untuk memberkati baik pemerintahan di kabupaten, baik distrik-distrik, kelurahan-kelurahan, RT, dan juga semua gereja yang ada di kabupaten ini. Tuhan berkati. Karena gereja dan sebagai mitra kerja ya Tuhan, itulah firman bersyukur kepada Tuhan. Sebagai warga negara yang baik, warga gereja yang baik, kami perlu mendukung pemerintah di dalam pembangunan nasional yang sedang berlangsung di seluruh tanah air, khususnya di Kabupaten Paropen dan Bapak. Terima kasih kepada Bapak di sana. Bapak berdoa sekali lagi, biarlah Tuhan wibawa ilahi dari Yesus memenuhi segala nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, terima kasih. Semua dipercaya katakan. Ini sudah komitmen kami berangkat dari visi misi Waropen Bersatu, Mandiri dan Sejahtera. Moto Kabupaten Waropen berdua banyak, berpikir cerdas, bekerja keras. Ini penjabarannya. Jadi kita tidak melihat itu gereja mana atau organisasi mana, tidak. Tapi sepanjang itu kegiatan untuk merubah mental, memperbaiki mental, meningkatkan mental, menjadi seorang sosok yang baik, ini tanggung jawab kami. Jadi tanggung jawab pemerintah daerah itu tidak terbatas. Dari orang lahir sampai orang meninggal semua diurus. Apalagi kegiatan seperti begini. Khusus untuk GPDP, ini kan punya Papua. Sama dengan KAI punya Papua, GPD punya Papua, semuanya punya Papua. Terus kami di Waropen, kegiatan yang sifatnya kerohanian itu kami sangat mendukung. Ini jelas, ini suatu kegiatan yang di era perkembangan sekarang ini dibutuhkan untuk harus sama-sama hamba-hamba Tuhan, jemaat duduk sama-sama untuk berpikir umat ini mau dibawa kemana. Jangan kita nih selalu dibilang tertinggal terus. Maka pemerintah buat program, tetapi gereja juga buat program, adat juga buat program. Objeknya satu, bagaimana orang Papua bisa berkembang, bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan. Ini tanggung jawab kami. Jadi antara pemerintah daerah dengan gereja ini mitra. Ya, mitra. Jadi wajib kami berikannya, itu sudah otomatis. Semua kegiatan-kegiatan yang sifatnya kerohanian itu sudah otomatis kami berikan bantuan. Kami kalau sebut jumlah itu kurang etis. Tapi yang jelas pemerintah mendukung dalam bentuk bantuan maupun waktu. Bapak wakil bupati ini kan pendiri GPDP. Salah satu anggota pendiri GPDP di Tanah Papua. Jadi ini ada hubungan emosional. Kepemimpinan kami ada hubungan emosional dengan GPDP. Tanpa mengabaikan denominasi gereja yang lain. DKI, GPDP, Advent, Katolik, semua kami berikan dukungan dan perhatian kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Waropen. Ini momentum ini sangat berharga. Jangan sia-siakan, karena duta-duta Kristus sedang berkumpul di Waropen untuk bersama-sama dengan kita memuliakan nama Tuhan.
yang menyebabkan masalah sosial adalah kemiskinan, pengangguran, perceraian, kenakalan remaja, dan pendidikan. Pendidikan di sini maksudnya akses untuk mendapatkan pendidikan. Berapa anak-anak kita yang bersekolah, berapa yang tidak bersekolah, kenapa mereka tidak bisa bersekolah, dan Bapak Ibu sekalian, begitu banyak beasiswa dari luar negeri, tetapi anak-anak kita kalah bersaing. Saya katakan kalah bersaing. Dan beasiswa luar negeri untuk S2 di Australia itu kebanyakan dinikmati oleh teman-teman dari luar yang bekerja di Papua, lalu mendapat kepercayaan untuk ambil S2. Cucu, menantu, semua tinggal satu rumah. Rumah layak huni tetapi tidak layak berpenghuni. Maka oleh sebab itu oleh BPS masuk dalam satu kategori yaitu miskin. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah, bambu atau kayu murahan. Kita lanjut. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu rumbia, kayu yang tidak berkualitas dan sampai ke 14 di bawah. Tidak memiliki tabungan atau barang yang mudah dijual dengan minimal 500.000. Seperti misalnya kalau ada yang butuh sepeda motor. Nah, ini kita kembali kepada kita orang Papua. Saya minta maaf, mungkin saya menekan terlalu banyak untuk kita orang Papua. Kita punya tanah adat, iya toh? Kita punya hak ulayat, kita punya ulayat. Tetapi kenapa kita buat sertifikatnya? Apakah hak ulayat itu kalau kita butuh untuk uang untuk bangun sesuatu, kita bisa pergi ke bank dan bilang saja, ini tanah saya, mulai dari sapu nenek moyang buang parang di sana, dan sapu nenek tanam sapu di ujung situ. Itu sapu tanah. Apakah bank percaya? Tidak bisa. Maka oleh sebab itu harus buat sertifikat tanah, sehingga dari situ kita bisa kasih di bank dan kita bisa dapat uang untuk mulai usaha. Nah, ini nanti sebentar juga ada matriks yang harus diperjuangkan. Gembala punya tugas menggembalakan jemaat, menggembalakan domba-domba ke air yang sejuk, ke rumput yang hijau. Aduh, nanti ada yang bilang Ibu Sanjay enak saja bicara karena bukan gembala. Belum pernah rasa kalau menggembalakan domba yang kepala batu. Tapi ya, kita berdoa supaya gembala bisa mengantar jemaat ke air yang tenang dan rumput yang hijau. Kita tinggalkan kriteria BPS. Kalau ada yang mau nanti sebentar bisa di-copy. Kemiskinan dunia. Deklarasi Copenhagen menjelaskan kemiskinan absolut sebagai sebuah kondisi yang disirikan dengan kekurangan parah. Dan Bapak Ibu sekalian, betapa kita lihat lagi praktek pelacuran dan hukum di beberapa negara. Di Australia menyatakan bahwa hanya pelacur yang dihukum karena menjual seks, tetapi pelanggannya bebas berkeliaran. Ada yang ketawa. Bagaimana bapak-bapak? Bapak-bapak pasti yang dari jemaat dari kampung-kampung bilang, Ibu Sanjay, di daerah saya itu tidak ada. Di daerah saya tidak ada, di jemaat saya tidak ada. Tetapi apakah kaum laki-laki ini tidak dihukum? Di Australia, pekerja seksnya yang dihukum karena menjual diri. Tetapi laki-laki yang penikmat seks. Jadi ini kerangka materi saya. Tapi tujuan dari materi ini, bagaimana tugas gereja diadministrasikan? Bagaimana tanggung jawab Tuhan diadministrasikan? Bagaimana tugas gereja dicatat, didokumentasikan? Bagaimana tanggung jawab Tuhan diadministrasikan, dicatat dan didokumentasikan? Karena bintang ini memang tujuannya itu. Bagaimana kita punya pemahaman tentang kerajaan surga ialah kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Kondisi yang Tuhan mau terjadi di bumi ini adalah kebenaran. Kebenaran adalah Yesus. Kebenaran adalah firman.
damai yang sejahtera, damai ini Tuhan mau tidak ada peperangan, aman, nyaman, tenang. Damai itu artinya begitu, Pak. Tidak boleh ada pemusuhan, tidak boleh ada perselisihan, tidak boleh ada peperangan. Harus benar. Sejahtera ini artinya terpenuhinya semua kebutuhan kita baik jasmani dan rohani. Makanya ada yang dikerjakan oleh gereja, ada yang dikerjakan oleh pemerintah. Pemerintah waktu itu dia punya tanggung jawab juga untuk menghadirkan kita dalam surga. Makanya ada kerjasama, ada kerjasama. Sekali lagi, saya harap pengalaman kebenaran kan terus tahu, aku berjalan dari kebenaran. Kita bicara tentang kebenaran, bicara tentang Yesus. Tidak ada apa. Kalau sesuatu yang kita putuskan tidak benar berarti malu. Hati-hati. Semua yang berkhotbah tentang Tuhan itu pesan. Hati-hati. Khotbah lain, kerja lain. Hati-hati. Mengerti damai? Tidak boleh ada perang-perang di dalam gereja. Makanya kebenaran harus dipegang. Sejahtera. Damai dan sejahtera itu adalah tanggung jawab gereja dan tanggung jawab. Nanti saya akan jelaskan sampai ke bawah bagaimana. Ini itu kamu yang pegawai di sini semua berdiri sekalian. Ada pegawai di sini. Pak Ketil, yang pegawai di sini. Kamu pegawai di sini. Kamu malu-malu. Kamu jaga diri. Kamu jaga diri. Ya, itu malah kamu. Dari mana kamu jaga diri. Ini berubah di dalam gereja itu ada orang kudus saja. Tadi kita bilang memang ada orang mampu mereka yang masuk, tapi berada di pemerintahan itu tantangannya lebih berat. Terima kasih. Megahkan Tuhan, hai Yerusalem. Megahkan Tuhan, hai Yerusalem. Megahkan Tuhan, hai Yerusalem. Megahkan Tuhan, hai Yerusalem. Pujilah Tuhan, hai orang-orang kudus. Pujilah Tuhan, hai orang-orang kudus. Tuhan melindungiku, Tuhan melindungimu, Tuhan memberkatiku, oh Tuhan memberkatimu. Tuhan melindungiku, Tuhan melindungimu, Tuhan memberkatiku, oh berkatimu. Yo, mari ramai-ramai puji Tuhan. Yo, mari ramai-ramai puji Tuhan. Yo, mari ramai-ramai puji Tuhan. Sebab Tuhan penolongku, sebab Tuhan penolongmu. Megahkan Tuhan, hai Yerusalem. Megahkan Tuhan, hai Yerusalem. Megahkan Tuhan, hai Yerusalem. Megahkan Tuhan, hai Yerusalem. Pujilah Tuhan, hai orang-orang kudus.
pujilah Tuhan, hai orang-orang kudus. Tuhan melindungiku, Tuhan melindungimu, Tuhan memberkatiku, oh Tuhan memberkatimu. Tuhan melindungiku, Tuhan melindungimu, Tuhan memberkatiku, oh Tuhan memberkatimu. Yo, mari ramai-ramai puji Tuhan. Yo, mari ramai-ramai puji Tuhan. Yo, mari ramai-ramai puji Tuhan. Sebab Tuhan penolongmu, sebab Tuhan penolongmu. Yo, mari ramai-ramai puji Tuhan. Yo, mari ramai-ramai puji Tuhan. Yo, mari ramai-ramai puji Tuhan. Sebab Tuhan penolongku, sebab Tuhan penolongmu, sebab Tuhan penolongmu, sebab Tuhan penolongmu. Hanya Tuhan yang tahu semuanya. Hitamnya jalan yang kita lalui, kering meretak pohon ara tak berbuah, tiada lagi berbunga. Hanya Tuhan yang dapat mengampuni, walau dosa merah bagai kemisi.
dosa, meraba